Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama materi tentang tipe-tipe ekosistem. Jadi secara garis besar, ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan atau sering disebut akuatik dan ekosistem darat. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai ekosistem perairan. Jadi ekosistem perairan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem air laut dan juga ekosistem air tawar. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang dimana sebagian besar komponen abiotiknya itu adalah air. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi ekosistem air laut. Kita akan bahas ciri-ciri dan juga organisme yang hidup di ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai organisme dan lingkungan fisik di dalamnya. Ekosistem ini mencakup semua jenis kehidupan yang ada di dalam laut, mulai dari mikroorganisme hingga hewan dan tumbuhan yang lebih besar. Salah satu komponen penting dalam ekosistem air laut adalah plankton. Plankton terdiri dari organisme mikroskopis seperti fitoplankton dan zooplankton. Plankton merupakan sumber makanan utama bagi banyak hewan laut. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, dan paus yang hidup di ekosistem air laut. Mereka berperan sebagai predator dan mangsa dalam rantai makanan laut. Beberapa hewan laut juga memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan laut, seperti sirip dan insang pada ikan. Tumbuhan laut seperti alga dan terumbu karang juga memainkan peran penting dalam ekosistem air laut. Alga menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis dan menyediakan tempat berlindung bagi berbagai organisme laut. Terumbu karang di sisi lain merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan dan hewan lainnya. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri dari ekosistem air laut. Ciri yang pertama yaitu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem air laut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Terdapat berbagai jenis organisme seperti ikan, terumbu karang, plankton, moluska, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Ciri kedua dari ekosistem air laut adalah salinitas yang tinggi. Air laut memiliki kandungan garam yang tinggi, sehingga memiliki tingkat salinitas yang berbeda dengan air tawar. Organisme yang hidup di ekosistem air laut telah beradaptasi dengan kondisi salinitas yang tinggi. Ciri yang ketiga dari ekosistem air laut adalah suhu yang bervariasi. Suhu air laut dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan musim. Organisme yang hidup di ekosistem air laut harus mampu bertahan dalam perubahan suhu yang terjadi. Ciri berikutnya yaitu pengaruh arus dan gelombang. Ekosistem air laut dipengaruhi oleh arus dan gelombang laut. Arus dan gelombang membawa nutrien dan oksigen yang penting bagi kehidupan. Ciri terakhir dari ekosistem air laut adalah tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merujuk pada lingkungan hidup yang terdiri dari air tawar, seperti sungai, danau, rawa, dan sumber air lainnya. Ekosistem air tawar memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, dengan berbagai organisme seperti ikan, amfibi, reptil, burung air, serangga air, dan tumbuhan air. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dari ekosistem air tawar. Ciri yang pertama dari ekosistem air tawar
yaitu salinitasnya yang rendah. Ciri selanjutnya adalah variasi suhu rendah, tidak seperti pada ekosistem air laut. Ciri selanjutnya dari ekosistem air tawar adalah penetrasi cahaya matahari kurang. Ciri yang terakhir adalah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sebelum video ini berakhir, pesan dari saya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya.